Jadi saya berlatar belakang anak pengajar, anak guru. Bapak saya kebetulan berkarir sebagai guru SMA. Ibu saya guru SD. Itu di Sumbawa atau di mana? Di Sumbawa. Jadi saya kelahiran Sumbawa tahun 75. Kebetulan ibu dari Sumbawa Barat, tepatnya Tepas. Problem terbesar birokrasi itu adaptif birokrasi. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama saat ini adalah perkembangan dunia telekomunikasi. Nah, ini yang harus, karena masyarakat itu otomatis sebagai pelayan masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah layanan yang paripurna. Paripurna ini baik dari sisi kualitasnya, dari sisi kecepatannya, dan dari sisi kepuasan bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Arki TV, selamat sore. Kita ini sekarang berada atau menghadirkan satu sosok yang mungkin tidak begitu familiar, ya, tapi kemudian muncul, ya, karena karirnya itu sangat luar biasa, yaitu karir birokrasinya. Baik, siapa lagi kalau bukan Pak Sekda, Bapak Amar Nurmansah. Gimana kabar Pak Sekda? Alhamdulillah. Sampai sore ini ya lumayan padat. Tapi kita bisa sama-sama menyempatkan diri untuk bertemu di sore ini. Ya, ini juga berkat rahmat Allah. Semoga kita bisa bersilaturahim sambil berbagi cerita sebagaimana yang diinginkan. Ya, dilanjut. Ya, alhamdulillah, pemirsa Arki, ya tadi kita dengar ya sangat padat jadwal beliau nih. Jadi beruntung sekali kita bisa langsung ketemu dengan beliau. Nanti kita bisa banyak kupas tentang profil Pak Sekda. Pak Sekda atau gimana saya manggilnya, Pak? Pak Sekda atau Pak Amar atau gimana? Inilah beliau ini. Beliau sangat sangat humble ya, low profile. Jadi lebih nyaman biasanya ngambilnya itu manggilnya Pak Amar. Jadi nggak ini kalau Pak Amar aja ya, Pak. Ya. Baik, Pak Amar, ini kalau kita lihat ini kan masih banyak nih masyarakat ini belum tahu ini Pak Sekda atau Pak Amar ini gimana sih kok bisa ada kemudian berkarir di Sumbawa Barat, itu ceritanya gimana, Pak? Dari sisi birokrasinya atau perjalanan kemudian datang milih ke Sumbawa Barat itu seperti apa? Saya pertama di Sumbawa Barat rekrutmen pertama. Oh, rekrutmen pertama. 2000 tahun tesnya tahun 2004. Oh, 2004 ya. Pengangkatannya 2005. Kebetulan basic saya kan teknik sipil. Jadi saya mengambil pilihan mengabdi sebagai PNS ya, dengan pilihan di bidang teknik sipil, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi pengangkatan pertama tahun 2005 saya langsung ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum. Langsung di Dinas PU Pekerjaan Umum, ya. Dari 2005 sampai 2000 sampai Januari 2020 di Pekerjaan Umum PU ya. Kurang lebih 15 tahun ya. Itu murni hanya di pekerjaan umum. Hanya di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi saya besar karirnya murni di situ. Ya, mulai untuk karir birokrasinya. Dari staf sampai 2018 jadi kepala dinas di sana. Itu kan bicara karir ini, Pak Sekda. Mungkin bisa cerita sedikit dong gimana profilnya Pak Sekda waktu kecil, sekolahnya gimana ya,
SMP, SD, SMP-nya, terus kemudian kuliah, itu perjalanan karirnya gimana? Perjalanan hidupnya itu seperti apa? Jadi saya berlatar belakang anak pengajar, anak guru. Bapak saya kebetulan berkarir sebagai guru SMA. Ibu saya guru SD. Itu di Sumbawa atau di mana? Di Sumbawa. Jadi saya kelahiran Sumbawa tahun 75. Kebetulan ibu dari Sumbawa Barat, tepatnya Tepas. Dia di desa Tepas, beliau guru SD. Sementara bapak saya dari Moyohulu, Sumbawa. Kami dibesarkan di Sumbawa Besar. Berarti kayaknya darah Undu ini ada juga nih di Pak Sekda. Terus darah pejuang ya. Saya SD-nya, kebetulan bapak saya pernah tugas di Alas. Saya tamatkan SD 1, SDN Negeri 1 Alas. SD 1 Alas. SMP-nya SMP 1 Sumbawa, SMA-nya SMA 1 Sumbawa. Saya kuliahnya di Universitas Mataram, Teknik Sipil. Waktu sekolah dulu Pak Sekda, Pak Lamar gimana waktu perjalanan di sekolah itu? Pernah jadi ketua kelas kah atau gimana kah? Motivasinya pada saat itu ada nggak, misalnya, oh saya akan jadi sekda, oh saya akan jadi seperti ini? Sepanjang sekolah ya cukup aktifnya kalau di ekstrakurikuler pramuka. Oh pramuka. Ya, saya pernah ikut Jambore Nasional ya tahun 91 di mana? Cibubur. Di Cibubur. Tahun 91. Waktu SD juga pernah jadi ketua OSIS. Nah kalau di SMA aktif juga di organisasi ekstrakurikuler. Sementara kalau di kuliah ya kuliah yang baik lah. Oh berarti justru waktu kuliah nggak banyak aktif ya? Aktif, tapi kalau waktu sekolah di ya, SD itu dari SMP. Berarti memang SMP, sudah kelihatan, sudah apa ya? Sudah terasa ya. Nah juga. Pak Sekda ini kan orang tuanya kan dari Sumbawa Barat juga ya. Apa yang dilihat tentang Sumbawa Barat, atau apa sih yang dibanggakan, atau apa sih kemudian menilai Sumbawa Barat itu, terutama misalnya melihat keluarganya ataupun melihat bagaimana kultur Sumbawa Barat itu seperti apa Pak Sekda? Kalau dari sisi kultur, saya pikir tidak banyak beda dengan di Sumbawa secara umum. Cuma memang kalau yang saya salut dari Sumbawa Barat selama ini, seperti saya waktu kuliah, jadi keinginan sekolah dari teman-teman kita di Sumbawa Barat ini luar biasa. Karena saya lihat orang tua untuk menyekolahkan anak, mengejar pendidikan itu betul-betul menjadi hal yang paling utama. Jadi pada saat saya kuliah pun banyak teman-teman saya yang berasal dari Sumbawa Barat, kita sama-sama itu mereka ini banyak yang akhirnya sukses di saat ini ya, karena saya lihat mereka benar-benar niat untuk mengejar pendidikan itu luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang juga kita terbukti IPM kita untuk di Provinsi NTB ini kita adalah yang tertinggi di semua dibanding dengan semua kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini menunjukkan salah satu indikator dari IPM itu adalah tingkat pendidikan. Itu yang kemudian mungkin mengalir juga akhirnya di Pak Sekda, sehingga kan kuliah langsung. Jadi kalau dulu kan di zaman-zamannya Pak Sekda nggak gampang untuk kita bisa kuliah kan? Ya, mesti ada kemauan dari kita sendiri dan juga dari dorongan orang tua. Itu yang harus kita apresiasi. Mungkin Pak Sekda, ini kaitan dengan profilnya Pak Sekda nih. Mungkin penilaian terhadap terhadap kultur ini, ketika mungkin kesannya terhadap terhadap ketika dulu misalnya datang ke
Aliwang atau datang ke tempat orang tuanya, itu gimana melihat keluarganya itu? Pastinya kan saya itu pernah atau sering ya datang berkunjung kan? Ya, karena kami kan orang yang besar di Sumbawa ya. Nah, kalau kami berkunjung kemari, apa yang paling diingat saat itu? Mungkin ada nggak temannya? Yang saya ingat itu yang dagang di jalan. Oh, dagang di jalan. Ya, mereka pakai pelita itu. Di tempat situ ya sudah, di pinggir jalan itu dagang mulai dari kacang, terus apa, ubi, apa yang direbus hari sepanjang jalan itu mereka dagang. Jadi sederhana tetapi punya nilai sederhana, tradisional, tapi punya nilai silaturahim yang kuat. Nah, saya lihat juga di masyarakat kita sampai sekarang jalan lewat saja di depan rumah pasti disapa oleh si pemilik rumah ketika dilihat. Ada bahasa-bahasa desa, bahasa-bahasa kampung, misalnya Mikman kan, ngesar dulu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kultur silaturahim yang kuat di dalam bermasyarakat kita di Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga saya lihat juga masih ada itu seperti di ini yang sebenarnya harus terus dijaga ya. Jadi saling menyapa itu bisa menunjukkan, sehingga ketika dia dalam kurun waktu tertentu tidak ada lewat, tidak terlihat ada lalu lalang, itu pasti menimbulkan tanda tanya. KBK salinonya tiri lewat, pasti ada muncul tanda tanya di kita itu. Gitu. Nah, itu kultur yang sangat bagus, gitu. Sehingga itu menunjukkan ada kepedulian sosial yang tinggi, ada silaturahim yang tinggi, dan ini berpengaruh juga ke urusan-urusan ekonomi rakyat itu. Seperti sekarang kita masalah hortikultura. Nah, horti kita ini kadang-kala kita katakan banyak datang dari luar. Nah, padahal di kita juga ditanam. Tetapi di sini karena kultur seperti itu, ini menjadi ringan bagi masyarakat membagi hasil hortikultura seperti sayur, kacang panjang seperti itu kan. Nah, siapa ini dibagi aja ketika panen. Itu yang tidak dipandang nilai ekonominya. Sehingga itu kultur yang betul-betul menarik itu sebenarnya. Betapa kita dari sisi ikatan kita skala silaturahim itu masih luar biasa di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Boleh cerita sedikit ini Pak Sekda kaitan dengan keluarganya ini. Pak Sekda ini berapa bersaudara, terus saudaranya sekarang ini seperti apa posisi karirnya? Terus pilihan kemudian juga Pak Sekda milih ke jalur birokrasi itu kenapa? Jadi saya empat dengan saya. Empat bersaudara dengan saya, satu perempuan yang paling besar berkarir di birokrasi. Profesional semuanya, birokrasi. Nah, terus saya yang kedua, yang ketiga di BUMN. Yang terakhir yang kecil juga di birokrasi. Kita pun istilahnya tidak, sepertinya ini jalan hidup mengalir saja ketika ada peluang memang menjadi berkarir di birokrasi. Ternyata dibilang ini sebagai pilihan ada benarnya. Ada pesan nggak misalnya dari orang tuanya saat itu? Harusnya saya itu di birokrasi harus sangat demokratis ya. Mulai dari pemilihan jurusan saat kita kuliah tidak pernah dipengaruhi. Jadi silakan masing-masing. Begitu juga bagaimana mencari hidup, mencari pekerjaan, tidak pernah diarahkan tertentu atau gimana, tidak. Mungkin karena beliau dari kedua orang tua kultur dari guru, sehingga melepaskan tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang baik itu semoga bisa diberikan langsung ke anak-anak. Baik pemirsa, singkat ya. Sebenarnya kita ingin lebih banyak mengupas profil beliau, profil Pak Sekda. Tadi kita sudah dapat banyak cluenya, terutama bagaimana sih nilai-nilai yang ditanamkan di keluarganya. Jadi nilai yang paling ditanamkan oleh keluarganya atau oleh orang tua Pak Sekda ini, atau Pak Amar ini adalah nilai demokratisnya. Jadi semuanya itu diberikan pilihan yang berdasarkan kebebasannya, sehingga hari ini Pak Sekda seperti ini ya itu karena pilihan bebas beliau.
jadi kita nanti masuk lagi, kita akan lebih banyak kupas lagi tentang sepak terjang atau karir Pak Sekda. Jadi kita nantikan lagi. Baik, pemirsa Arki TV dimanapun teman-teman atau kawan semua berada. Tadi di sesi pertama kita banyak dapat poin penting ya tentang profil Pak Sekda ini, bagaimana kehidupan di keluarganya, terus bagaimana kemudian Pak Sekda ketika datang ke Sumbawa Barat, karena ternyata Pak Sekda ini ibunya orang Sumbawa Barat. Ya, kalau kita lihat namanya ini kan dikiranya kayak bukan orang Sumbawa Barat ini. Ya ternyata ya sangat Sumbawa Barat gitu. Nah, jadi ini yang mungkin kita di Sumbawa Barat harus tahu ini. Nah, termasuk sekarang ini Pak Sekda tadi kan sudah banyak juga disinggung tentang profil atau kemudian juga tentang karir ya, tentang karir Pak Sekda ini. Nah, tadi ternyata setelah kuliah terus kemudian milih untuk ikut tes PNS atau tes birokrat, saat itu lulus. Nah, terus kemudian itu banyaknya berkarir itu di dinas pekerjaan umum. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang, kalau di sini itu kan dinas pekerjaan umum itu kan dinas OPD yang banyak melakukan proses pembangunan infrastruktur. Nah, jadi sangat paham ya bagaimana membangun, itu sangat paham Pak Sekda ini. Nah, sedikit Pak Sekda untuk kaitan dengan karirnya ini itu gimana perjalanan selama berada di dinas pekerjaan umum itu sehingga kemudian muncul dan menjadi Sekda itu. Nah, ini yang unik ini Pak Sekda. Ya, baik. Saya memulai karir 2005 itu. 2005. Ya, 2005 seperti saya katakan tadi, saya dapat jadi kepala dinas di Dinas Pekerjaan Umum 2018. Jadi sepanjang saya bekerja di sana, hal yang paling saya pegang itu adalah ketekunan. Misalnya saya menjadi staf, ya saya tekuni dengan baik. Menjadi kepala seksi, ya saya tekuni beban tugas kepala seksi itu, dan itu yang harus memang kita selesaikan. Begitu juga saya jadi kepala bidang sampai dengan jadi kepala dinas. Karena prinsip saya itu bekerja yang sebaik-baiknya, sudah ada yang menilai. Atasan pasti menilai bagaimana kinerja kita. Nah, sehingga apapun itu yang merupakan tanggung jawab, yang merupakan beban kerja, maka itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Nah, dalam perkembangannya begitu dari PU saya dipindahkan ke asisten perekonomian dan pembangunan. Di sana saya mulai belajar bagaimana tata cara pengelolaan keuangan, bagaimana cara perekonomian secara umum. Padahal basic saya teknik sipil. Nah, tapi beruntungnya saya di 2009 saya juga mengambil magister di Universitas Merdeka Malang di bidang ekonomi, di bidang kebijakan publik. Jadi di bidang sosial. Sehingga tentunya membuka wawasan juga perihal yang non teknis, karena basic saya kan dari PU. Begitu saya asisten perekonomian pembangunan, di situ saya banyak belajar. Saya belajar tata cara pengelolaan keuangan daerah, banyak juga membaca, karena saya ingat sampai di posisi asisten itu dalam waktu singkat saya sampai harus berkacamata baca. Karena saya banyak membaca jadinya, banyak membaca, banyak belajar. Nah, ini yang tentunya tetap saya teruskan, karena regulasi tentang keuangan daerah, tentang perekonomian, pengelolaan perekonomian ini kan terus berganti, terus berevolusi, maka
ini terus yang kita kembangkan untuk pembelajaran kita dalam mengelola daerah ini. Artinya fokus dan belajar. Itu Ya, jadi fokus, menjadi birokrat itu harus fokus dan belajar. Jangan pernah kita memikirkan akan jabatan akan apa, karena sudah ada atasan yang menilai. Sudah ada atasan yang menilai. Begitu ada pansel, sekda, saya ikut. Nah, namanya juga mengikuti pansel, ya ada panitia pansel menilai, tiba-tiba saya dipilih, ya itu namanya entah, semoga rezeki anak soleh. Nah, kalau kita lihat tuh kayaknya Sekda kan nggak banyak ini di apa namanya, nggak banyak ke dinas lain ya. Terus kemudian ya apa namanya ngikut menjadi sekretaris daerah dan terpilih. Nah, kalau kita lihat rekamnya ini kan beberapa teman yang lain ini kan juga ada yang senior. Itu ada kesulitan nggak? Entah itu dalam proses pada saat akan menjadi sekda prosesnya, terus kemudian sekarang ini ada kesulitan nggak dalam membangun profesionalitas di jajaran birokrasi? Saya mengapresiasi semua teman-teman. Jadi semua teman-teman jajaran birokrasi di mana jiwa birokrasinya itu sangat dijunjung tinggi. Jadi menghargai siapapun atasan itu luar biasa. Nah, sehingga dalam mengambil kebijakan-kebijakan, saya juga tetap meminta pendapat dari semua rekan-rekan birokrasi sesuai dengan bidangnya. Nah, dan mereka pun sangat welcome, memberikan pemahaman, memberikan masukan, sehingga apapun keputusan dari sebuah kebijakan itu telah benar-benar dikaji bersama dengan rekan-rekan di birokrasi. Saya pahami bahwa banyak teman-teman yang lebih senior, sudah lebih lama di birokrasi, tetapi di satu sisi mereka ini sangat luar biasa. Mereka bisa menempatkan semuanya dengan tepat. Mereka bisa menghargai saya pun, mendukung kinerja saya juga berkat mereka semua. Tidak kesulitan. Tidak kesulitan, Pak. Karena mereka juga justru dengan sudah lama di birokrasi itu justru pengalaman birokrasinya itu sudah mumpuni. Nah, inilah tinggal cara saya bagaimana cara menumbuhkan kebersamaan kita semua dengan tujuan yang satu, kita punya RPJMD yang harus dicapai. Nah, ini butuh kerjasama. Ini yang saya beri pemahaman bahwa ini butuh kerja kita bersama-sama, kerja kita dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana yang sudah diamanatkan di RPJMD. Sedikit mungkin Pak Sekda mungkin boleh dibuka ya sedikit ini kaitan dengan birokrasi. Problem birokrasi kita ini gimana menurut Pak Sekda? Problemnya, terus kemudian solusinya kira-kira seperti apa? Kalau sekarang kekiniannya problem terbesar birokrasi itu adaptif birokrasi. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama saat ini adalah perkembangan dunia telekomunikasi. Nah, ini yang harus, karena masyarakat itu otomatis sebagai pelayan masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah layanan yang paripurna. Paripurna ini baik dari sisi kualitasnya, dari sisi kecepatannya, dan dari sisi kepuasan bagi masyarakat. Oleh karenanya itu tantangan yang paling besar. Sekarang sedikit-sedikit kita aplikasi, sedikit-sedikit teknologi informasi yang dipakai. Nah, ini organisasi ini harus benar-benar adaptif, bisa menyesuaikan diri, bisa memanfaatkan itu untuk pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, ini yang saya lihat proses adaptasi ini yang ada yang mungkin perlu dipercepat atau ada yang sangat cepat yang butuh dikontrol. Nah, ini yang harus saya jaga keseimbangannya sebagai pemimpin birokrasi. Tetapi satu hal yang pasti adalah layanan itu harus paripurna. Terus yang kedua, layanan itu benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Terus yang ketiga, betapa layanan ini bisa kekiniannya. Masyarakat dari rumah sudah bisa kontrol, dari seperti layanan
capil apa itu kan, bisa dengan hanya jajak ya sih. Kemudahan itu yang itu yang paling diadaptasi. Nah, inilah organisasi ini harus benar-benar adaptif. Nah, kita tidak boleh lagi konservatif, hanya ya beginilah cara kita bekerja, tidak begitu. Harus cepat, menyesuaikan diri cepat karena kecepatan dari kemajuan teknologi yang luar biasa. Jadi intinya sebenarnya di birokrasi kita hari ini perlu segera menyesuaikan atau mengadaptasi. Terus menyesuaikan. Ini sudah jalan dan tetap mereka mengupdate yang terbaru. Tetapi kita harus pahami bahwa ini terus. Inilah saya maksudkan adaptif, itu harus cepat adaptasi terus. Kita berpacu ke sana. Sepertinya Pak Sekda ini juga perlu kayaknya sangat adaptif juga nih Pak Sekda. Jadi saya juga ini mungkin perlu kita tahu juga nih Pak Sekda. Pak Sekda ini kan masih muda nih Pak Sekda. Artinya jalur birokrasinya karir birokrasinya masih panjang. Itu kira-kira ada motivasi atau ada keinginan nggak untuk misalnya yang menjadi menjadi dirjen kah, kemudian direktur kah, atau menjadi apa ya, berdasarkan ruang profesionalitas yang sekarang sudah dibangun oleh Pak Sekda, atau mungkin ada pilihan lain, pilihan politik mungkin, atau pilihan seperti apa? Jadi kalau saya nggak pengen sorangan. Enggak. Jadi saya konsentrasi dengan pekerjaan saya saat ini sebagai sekretaris daerah yang alhamdulillah belum setahun ya. Belum setahun, tapi ini bukan tugas saya, tanggung jawab saya hari ini, maka saya konsentrasi. Jadi intinya tetap fokus dulu ya. Kita fokus, karena beban-beban ke depan ini kan cukup berat tantangan ini kan baru RPJMD kita 2021-2026 baru kita mulai. Tentunya target-target RPJMD ini yang harus kita capai sampai dengan 2026 itu jangan sampai ada yang tertinggal begitu. Sehingga saya pun tetap fokus terhadap apa yang menjadi beban tanggung jawab saya. Ya, saya kalau melihat masa tugas, tentunya nanti saya belum terpikir untuk mengarah ke. Kalaupun ada ruang misalnya ke kementerian jadi apa ya, gitu ya. Untuk itu sisi kalau pastinya siap ya. Kalau istilahnya personality mau ke depan, saya belum terlalu berpikir ke sana. Saya ingin fokus saja dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya hari ini. Termasuk berarti yang sisi sebelah itu misalnya kalau masyarakat kita misalnya ada keinginan misalnya, ini kan pasti kita berdasarkan pengalaman terus karir ya, yang walaupun memang karir kita juga saya tetap fokus dengan beban dan tanggung jawab kita. Jadi fokus di karir birokrasi. Ya, hal-hal lain saya punya istilahnya sekarang saya punya tugas, punya tanggung jawab, ini masih panjang yang harus saya selesaikan. Ini saya belum ada setahun ini perjalanan. Jadi sengaja di Pak Sekda kami harus buka kaitan dengan potensi politik, karena memang hari ini yaitu yang berkembang. Termasuk kami melihat juga ada pot-pot ini, ada voting juga tokoh-tokoh kita. Dan Pak Sekda itu ternyata muncul Pak Sekda. Muncul sebagai tokoh yang termasuk tertinggi voting. Jadi tidak terpengaruh gitu ya. Jangan sampai ini kan kita punya tugas, punya tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan daerah, maka ini yang harus kita laksanakan dengan baik. Namanya juga amanah. Kita harus tetap menyelesaikan, menjalankan amanah ini, yang semoga mendapat hasil yang terbaik ya bagi kita semua, termasuk masyarakat semua. Baik, pemirsa, ya memang sebenarnya kita harus lebih banyak yang bisa mengupas sisi karir Pak Sekda. Tadi beberapa poin penting sudah kita dapat. Pada intinya adalah menjadi birokrasi itu atau menjadi birokrat itu fokus dan belajar. Nah, bahwa hal lain tentang Pak Sekda misalnya ada motivasi politik dan sebagainya, ternyata beliau tidak memikirkan itu. Ya hal lain ya itu tergantung bagaimana keadaan, kira-kira seperti itu ya Pak Sekda. Baik pemirsa, kita cukupkan untuk sosok kita pada
sore hari ini, dan nanti kita akan hadirkan atau kita nanti kupas lagi sosok-sosok yang lain yang pasti kita ingin Sumbawa Barat ini memiliki banyak tokoh-tokoh alternatif dan kita bisa belajar dengan tokoh itu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.